Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hal yang paling sering kita dengar adalah berolahraga, termasuk bersepeda, akan membantu menurunkan berat badan. Tetapi tidak semua orang memiliki kelebihan berat badan. Ada juga di antara kita yang kekurangan berat badan, alias berbadan kurus. Nah, timbullah pertanyaan, apakah bersepeda dapat menambah berat badan? Apakah orang kurus boleh bersepeda? Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi berat badan seseorang, termasuk genetika, metabolisme, dan pilihan gaya hidup. Genetika, beberapa orang terlahir dengan gen yang membuat mereka cenderung tidak mengalami kelebihan berat badan. Gen ini dapat mempengaruhi cara tubuh memproses makanan dan menyimpan lemak. Metabolisme, beberapa orang memiliki metabolisme yang tinggi, yang membuat mereka sulit menambah berat badan. Bahkan, jika mereka mengkonsumsi banyak kalori. Pilihan gaya hidup. Beberapa orang mungkin tidak mengikuti diet sehat karena mereka tidak memiliki akses ke makanan bergizi atau lupa makan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi berat badan meliputi usia, ras, lingkungan, jenis kelamin, praktik budaya, tidur, kondisi kesehatan, obat-obatan, stres, dan tingkat aktivitas. Bagi kita yang berbadan kurus, walaupun sudah melakukan beberapa upaya, sudah makan yang banyak, selalu makan makanan yang bergizi, tetapi tubuh tetap saja kurus, ini kemungkinan disebabkan oleh permasalahan penyerapan nutrisi. Peningkatan keseimbangan nutrisi secara tiba-tiba, seperti lebih banyak makan, akan tidak efektif jika tidak disertai gerakan. Bila zat yang masuk ke dalam tubuh terlalu banyak, tubuh tidak dapat menyerap semuanya dan pada akhirnya akan dibuang. Solusinya adalah kita berolahraga dengan bersepeda untuk menambah berat badan. Ini adalah cara yang sederhana, efektif, dan mudah untuk menambah berat badan. Saat bersepeda, energi dalam tubuh akan terkuras. Kemudian, energi yang tersimpan dalam tubuh dikompensasi untuk mempertahankan gerakan. Dari sana, nutrisi bukannya dibuang, melainkan digunakan untuk diubah menjadi energi untuk bersepeda. Proses ini jika dilakukan secara teratur, lama-kelamaan akan meningkatkan kemampuan penyerapan zat gizi. Kebiasaan bersepeda membuat tubuh menjadi kekurangan energi. Kemudian merangsang proses makan untuk membantu kita makan lebih banyak. Jadi untuk pertanyaan, apakah orang kurus boleh naik sepeda? Jawabannya adalah ya. Namun perlu ada metode untuk menambah berat badan secara efektif. Sebelum bersepeda, bersepeda akan membuat kita banyak berkeringat. Oleh karena itu, penuhi kebutuhan air tubuh dengan minum banyak air sebelum mulai bersepeda. Selain itu, kita juga harus makan sesuatu untuk mengisi ulang tenaga agar siap bersepeda. Namun, kita tidak boleh makan terlalu banyak karena akan mempengaruhi dan mempersulit proses bersepeda. Agar bersepeda efektif untuk menambah berat badan, kita perlu memastikan untuk melakukan pemanasan dengan baik. Kita harus melakukan pemanasan sebelum bersepeda untuk menghindari ketegangan otot, selip, keseleo, atau beberapa cedera yang tidak perlu. Sesuaikan sadel dengan tinggi badan kita agar tidak mempengaruhi kesehatan kita, dan pilih sepatu yang paling nyaman untuk meningkatkan kegembiraan saat bersepeda. Postur bersepeda. Postur tubuh saat bersepeda akan sangat mempengaruhi hasil latihan kita. Biasanya, kita akan mengalami beberapa masalah saat bersepeda, seperti duduk dengan postur tubuh yang salah.
pinggul terkilir, skoliosis, atau punggung bungkuk. Saat bersepeda, kita perlu menjaga punggung tetap lurus, nyaman, tidak terlalu memaksakan diri. Hindari membungkuk, memutar punggung, atau menengkuk kaki. Karena hal tersebut akan menciptakan kebiasaan buruk bagi kita. Durasi bersepeda. Untuk bersepeda guna menambah berat badan, kita tidak perlu berolahraga terlalu keras atau bersepeda terlalu lama, karena akan membahayakan kesehatan kita. Kita sebaiknya bersepeda kurang dari 1 jam saja, lalu gabungkan dengan istirahat yang cukup. Kecepatan pedal. Kita harus menghabiskan 10 menit pertama untuk pemanasan dengan mengayuh pelan-pelan. Memanaskan tubuh, membiarkan tubuh beradaptasi secara bertahap. Kemudian secara bertahap, naikkan kecepatan kita. Lakukan bersepeda dengan kecepatan tinggi, tidak lebih dari 20% waktu latihan kita. Periode ini membantu kita mendapatkan latihan kebugaran terbaik dan melihat hasilnya. Waktu makan yang tepat. Akademi Nutrisi dan Dietetika, The Academy of Nutrition and Dietetics, merekomendasikan untuk mengkonsumsi karbohidrat dalam waktu 1 jam setelah menyelesaikan aktivitas bersepeda. Jumlah karbohidrat yang harus kita konsumsi bergantung pada intensitas latihan kita. Tetapi beberapa panduan meliputi 15 hingga 45 gram karbohidrat. Lebih banyak karbohidrat untuk latihan yang lebih keras atau menaikkan berat badan. Rasio 3 hingga 4 karbohidrat terhadap 1 protein. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.